البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita sudah masuk di kitab yang terakhir di kitab Bulughul Maram ini, Kitabul Jami'. Di bab yang terakhir juga bab dzikir wa doa, bab tentang dzikir dan doa. Yang ini sudah pembahasan terakhir. Sebentar lagi selesai buku ini. Kita selesaikan dalam beberapa tahun. Ya, insyaallah kita mengulangi lagi buku ini. Bulughul Maram. Disebutkan oleh beliau hadis-hadis berkaitan tentang zikir dan doa. Ya, juga hendaknya menjaga adab-adab ketika berdoa. Sebagaimana kemarin sudah disebutkan di antara yang terakhir untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya hadis nomor 1554. Sayyidul Istighfar, pemimpinnya dari zikir istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Shaddad bin Aus, dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Semua Imam Bukhari di sini. Ini satu-satunya hadis Shaddad bin Aus di Sahih Bukhari. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Istighfar itu kan astagfirullah kan itu. Aku minta kepada Allah ampunan untuk Allah menutupi kesalahan-kesalahanku. Sayyidul Istighfar an yaqul al-abdu, untuk hamba mengatakan, ini zikir Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, ya Allah adalah Rabbku, la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hamba-hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika, dan aku di atas janjimu. Wa wa'dika, ya, demikian juga perjanjian, sudah mirip ahdika wa wa'dika. Mastata'tu, yang aku mampu, ya, berjanji untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejelekan apa yang aku perbuat, berlindung dari kemaksiatan, dari kejelekan. Abu'u laka, abu'u yakni aqtarifu, aku mengakui atasmu kepadamu, bi nikmatika aliyah, terhadap nikmatmu kepadaku. Yani aku mengakui kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Berapa banyak kenikmatan Engkau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, ini juga. Dan aku mengakui, aqtarifu, aku mengakui kepada Engkau tentang kesalahanku, mengaku kesalahannya. Sebagian orang tidak mau mengakui kesalahannya, bahkan lupa kadang. Kalau dia melakukan maksiat yang banyak, tidak bertobat, itu menunjukkan ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui. Faghfirli, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan hal seperti ini kan itu. Menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru berdoa, faghfirli, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Akhrajahu Al-Bukhari, mengatakan Imam Al-Bukhari mengatakan. Dan disebutkan barang siapa yang baca ini, ya, di pagi hari ataupun di sore hari, ya, di pagi hari ataupun di malam hari, di malam ya lafadznya, maka kalau dia yakin masuk surga. Ya, disebutkan ini pernah lewat juga. Itu di dalam hadis, ya, barang siapa yang mengucapkannya, ya, man qalaha minan har muqinan biha, barang siapa yang mengucapkannya yakin dengannya, famata min yaumi, kemudian meninggal di hari tersebut, membacanya setelah sholat subuh, dikir-dikir itu kan, qabla ayyumsi, sebelum sore, membacanya subuh, sebelum masuk sore hari, ya, dia apa? Meninggal. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Jangan ditinggalkan zikir ini, termasuk zikir pagi dan petang, kalau bisa dibaca di malam hari, ya, di pagi hari setelah subuh dan setelah maghrib, ya, karena disebutkan waman qala minal lail, barang siapa yang mengucapkannya di malam hari, bukan di sore, di malam hari. Namanya malam itu kan mulai adzan maghrib, jadi jangan dibaca. Ya, setelah asar boleh dibaca, bagus,
Tapi alangkah baiknya dibaca lagi ketika selesai sholat maghrib atau sholat adzan. Karena hadisnya ini barang siapa yang mengatakannya di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan lafaz tadi, famata qabla ayusbih, dia meninggal sebelum waktu subuh, bahwa min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Ini dibaca zikir ini. Ya, zikir pagi dan dibaca di malam hari. Setelah sholat maghrib atau sholat adzan maghrib. Berikutnya hadis nomor 1555. Wa an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini sahih. Iya. Hadis tadi yang kita sebutkan yang meninggal di sebelum waktu subuh itu hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, demikian. Juga dari apa? Ya. Itu dari sahabat sama Shaddad bin Aus. Kemudian dari hadis Wa an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis yang sahih. Qala beliau mengatakan, ini zikir yang biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Lam yakun Rasulullah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'il kalimat, berdoa dengan kalimat-kalimat ini hina yumsi, di waktu sore, wa hina yusbih, demikian juga di waktu pagi hari. Ya, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'il kalimat. Ini tidak pernah Nabi SAW meninggalkan. Ya, demikian. Tidak pernah meninggalkan zikir ini. Membaca zikir ini ketika sore, demikian juga ketika pagi hari. Apa itu zikirnya? Sahih ini. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya. Ya Allah, sungguh aku minta kepada Engkau keselamatan, afiyah, ya, keselamatan, kesehatan, keselamatan di dalam agamaku dan di dalam duniaku, wa ahli wa mali, dan keluargaku dan hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah auratku, kesalahan-kesalahanku tidak tersebar. Wa amin rawati, demikian juga berikanlah rasa aman kepada hatiku. Ini kadang dibaca ketika diserang musuh dan sebagainya dalam keadaan takut. Wahfadni min baini yadayya, jagalah aku ya Allah dari depanku, wa min khalfi, dan dari belakangku, wa an yamini, dan dari kananku, wa an shimali, dan dari kiriku. Ya, berarti atas, ya, wa min fawqi, dan dari atasku. Ini atas, kemudian depan, belakang, kanan, kiri. Mana masih tersisa? Bawah tidak bisa. Ya, kemudian beliau mengatakan wa a'udzu bi adamatika an ukhtal min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah, dengan kebesaranmu ya Allah, an ukhtal, untuk aku dikhianati, diserang dengan khianat, tidak diketahui, istilah kita disabotase, min tahti, dari bawahku. Raja Nasai, wa Imam Nasai, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, saya kan oleh Wasahu al-Hakim, saya oleh Imam Hakim. Ini doa yang dibaca seorang pagi, demikian juga di sore hari, untuk Allah menjaga dia. Ya, disebutkan an uqdal min tahti, yakni ayyusa bihi fil ard, ditenggelamkan ke muka bumi. Berlindung untuk Allah tenggelamkan ke muka bumi, yang ke dalam bumi. Au yuqtal bi amrin min tahti, atau dibunuh, dibinasakan dengan perkara dari bawah, khufyatan, secara sembunyi-sembunyi. Ya, tidak tahu dia dikhianati. Ya, itu. Ini doa yang hendaknya kita baca juga, wa amin rawati, ya, demikian. Berikanlah rasa tenang, keamanan di dalam hati kami. Kemudian hadis nomor 1556, wa an Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, di sini semua Imam Muslim. Ini akhir-akhir ini Bulughul Maram, ini buku ini. Ya, pembahasan ini sudah mulai masuk akhir-akhir. Karena Rasulullah SAW yaqul, karena menunjukkan kebiasaan. Ya, kebiasaan Rasulullah SAW yaqul, beliau mengatakan dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya kenikmatan darimu, wa tahawuli akibatik, dan berpindahnya, ya, afiatik, berpindah afiatik, keselamatan yang datang darimu ya Allah. Ini keselamatanmu. Berlindung kepada Allah SWT untuk nikmat itu hilang. Demikian juga kesehatan itu berubah,
Ya. Wa fujaati nikmatik. Ya, fujaah tiba-tiba. Nikmatik, naqam itu hukuman. Ya, berlindung dari hukuman Allah Subhanahu wa taala yang tiba-tiba. Ya, demikian juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hilangnya kenikmatan. Yang pertama tadi nikmatika. Kalau ini nikmatika. Perbedaan yang tadi ain ini qaf. Wa jami'i sakhatik, dan semua yang berupa kemurkaanmu ya Allah, berlindung dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Ini meminta keselamatan dari musibah-musibah, penyakit-penyakit, demikian juga fitnah-fitnah. Ya, demikian. Minta untuk kemudian istiqomah, di dalam istiqomah. Berikutnya, zikir-zikir yang hendaknya kita hafalkan. Kemudian hadis nomor 1557, ini termasuk zikir pagi dan petang. An Abdillah bin Amr. Ya, termasuk zikir, ini zikir untuk seorang terjauh dari hutang ya. Kalau nanti zikir pagi dan petang nanti. Allahumma bika asbahna. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Nah, di sini disebutkan ada rawi namanya Khuyai bin Abdillah. Al-Mu'afiri dhaif ya. Tapi ada penguatnya, disebutkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Apa mirip mananya? Demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini sahih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yaqul, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Allah dari hutang, dikuasai oleh hutang, dikalahkan oleh hutang. Ghalabah itu mengalahkan. Ya. Jadi dikalahkan oleh hutang, dain. Wa ghalabatil adu, dikalahkan oleh musuh. Wa syamatatil a'da, dan syamatah dari musuh. Syamatah itu apa? Yaitu seseorang sudah dapat musibah, kemudian musuhnya senang. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari syamatah a'da. Ini kita dapat musibah, kemudian musuh kita senang. Itu namanya syamatah. Sudah dapat musibah, teman-temannya pada menertawakan. Ini namanya syamatah. Kita berlindung dari seperti itu. Berlindung dari hutang ya yang membuat berat, demikian juga berlindung dari penguasaan musuh, demikian juga syamatah dari musuh. Rawi Nasai wa Sa'ud Al-Hakim. Riwayat Imam Nasai, Sahih Al-Hakim. Sampai di sini dulu. Subhanallah, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.